Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pada pagi hari ini akan membahas satu nama yang akan menumbuhkan optimisme, akan menumbuhkan rasa tenang, semangat beribadah, khususnya satu ibadah yang bernama doa. Karena kita akan membahas nama Allah Al-Mujib, Allah yang maha menjawab atau mengabulkan doa. Jadi tidaklah Allah menamakan dirinya Al-Mujib, maha mengabulkan doa, kecuali karena dia ingin betul-betul mengabulkan doa. Tidaklah Allah memerintahkan kita berdoa, kecuali karena dia ingin mengabulkan doa kita. Buat apa Allah memerintahkan kita berdoa kalau dia tidak ingin mengabulkan doa kita? Jadi nama Allah Al-Mujib, nama yang seharusnya membuat kita optimis, nama yang senantiasa membuat kita senantiasa memiliki harapan, ya, senantiasa ada harapan karena Allah maha mengabulkan doa. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Mujib ini disebut dua kali. Yang pertama di dalam surat Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi qaribum mujib." Sesungguhnya Rabbku qarib, maha dekat. Mujib, maha mengabulkan doa. Ada juga yang mirip tapi formatnya tidak persis menggunakan kata mujib, tapi formatnya kata kerja. Ketika berbicara tentang ayat puasa, kalau tidak salah ayat 185, karena ayat puasa itu 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat 185-nya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat, ujib. Nah, kata kerja dia. Aku mengabulkan doa. Kalau mujib itu isim fa'il, pelaku, aku mengabulkan doa. Kalau ujib itu kata kerja. Jadi kata qarib, dekat, di dalam Al-Quran seringkali digandengkan dengan mujib atau ujib, mengabulkan doa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Mujib secara detail? Al-Mujib adalah yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya. Yang menyambut doa orang yang berdoa dengan mengabulkannya. Yang menyambut permohonan orang yang terpaksa dengan kecukupan. Al-Mujib adalah yang memberi sebelum diminta. Al-Mujib adalah melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Jadi Al-Mujib yang menyambut permintaan orang yang meminta dengan memberinya. Yang menyambut doanya orang yang berdoa dengan mengabulkannya. Yang menyambut permohonan orang yang sedang dalam keadaan darurat dengan kecukupan. Al-Mujib bahkan dia memberi sebelum diminta dan dia melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Inilah makna Al-Mujib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Al-Mujib, berarti tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma kadang-kadang kita itu terlalu ambisi dengan uang. Sehingga kita lupa bahkan menyadari bahwa Allah telah memberi kita lebih daripada uang. Nah, kita ini kan kalau minta, aku minta ini ya Allah. Boleh jadi permintaannya kalau Al-Mujib itu bentuknya tidak harus persis dengan yang kita minta. Kita minta uang, tapi Allah maha mengabulkan. Boleh jadi pengabulan doa bentuknya bukan uang, tapi bentuknya kesehatan. Boleh jadi pengabulannya bukan uang, tapi bentuknya beasiswa anak-anak kita.
Kemarin di salah satu pengajian saya berbicara tentang hijrah. Terus ada yang bertanya di rumah sakit primer situ. Ustadz, ada teman saya yang dia resign dari sebuah perusahaan yang memang di situ transaksinya ribawi. Lalu setelah itu posisinya luar biasa di institusi yang sebelumnya itu, instansi sebelumnya itu. Setelah dia resign, kemudian dia serabutan, Ustaz. Artinya income-nya tidak sebagaimana sebelumnya dia berada di perusahaan sebelumnya itu. Apakah itu termasuk hijrah, Ustaz? Saya bilang iya. Terus kata Ustaz, Allah akan mengganti apa yang dia tinggalkan karena Allah dengan sesuatu yang berlimpah. Betul, saya bilang. Tanpa saya ketahui sebelumnya keadaan orang yang hijrah tadi, saya katakan boleh jadi Allah ganti, boleh jadi bukan dengan uang, tapi anak-anaknya berprestasi dan dapat beasiswa. Tiba-tiba langsung itu yang bertanya, kok Ustaz tahu? Dia bilang gitu. Saya bilang memang begitu. Al-Mujib itu mengabulkan tidak harus persis yang kita minta. Tapi Al-Mujib mengabulkan dalam bentuk yang kadang-kadang lebih baik. Saya tidak tahu yang gaib, tapi itu jawaban yang memang ada di dalam nama Allah Al-Mujib. Allah pasti mengabulkan doa. Jadi anak-anaknya ternyata berprestasi semua dan berbeasiswa semua. Subhanallah. Al-Mujib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada juga nama Allah yang terkait dengan memberi ini namanya Al-Mu'ti. Al-Mu'ti, memberi. Kata para ulama, kalau Al-Mu'ti itu memberi sesuai dengan yang kita minta. Kita minta mobil, diberinya mobil. Itu Al-Mu'ti. Kalau Al-Mu'ti ini kadang diberi, kadang tidak diberi. Itu Al-Mu'ti. Kalau Al-Mujib, ini adalah doa yang pasti ijabah oleh Allah. Tapi bentuknya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Karena yang Allah inginkan, jamaah sekalian, pasti lebih baik daripada yang kita inginkan. Setuju nggak antum itu? Mana yang lebih baik? Keinginan antum atau keinginan Allah? Mana yang lebih baik? Keinginan kita atau keinginan Allah? Yang Allah inginkan untuk kita itu pasti the best, pasti lebih baik karena Allah tahu segala-galanya. Maka Al-Mujib artinya Allah mengabulkan doa dan tidak pernah dia menolak doa. Wah, ini akan membuat kita semangat dalam berdoa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali ulang lagi kalimatnya. Kita ini terlalu ambisi dengan uang, bahkan karenanya kita seringkali lupa meminta sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Apa artinya uang tanpa kesehatan? Antum punya uang banyak tapi sakit-sakitan? Atau punya uang ya cukup saja, tidak berlebih, tapi antum sehat? Pilih yang mana? Pilih yang mana jamaah? Sehat dan banyak uang maksudnya. Antum. Saya pikir semua itu memang saat ini kita punya. Punya sehat hari ini? Punya. Punya uang? Punya uang? Punya cukup makan untuk hari ini? Kata Nabi, siapa yang memiliki ketiga ini seolah-olah dia telah memiliki kerajaan dunia dan seisinya. Siapa yang diberikan kesehatan hari ini? Ya, cukup makan hari ini. Ya gitu. Kemudian tenang hatinya, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya. Makanya heran banyak orang yang mengeluh lemesan gitu loh. Padahal dia punya tiga ini loh. Tiga ini kalau salah satunya hilang, ini tidak akan membuat kita bahagia. Contohnya uang banyak, ya. Kemudian hati tenang, tapi penyakitan. Nah, ini kurang. Atau sehat badan, duit banyak, tapi hati tenang, hatinya tidak tenang, karena namanya disebut sama KPK. Nah, ini juga tidak akan bahagia. Nah, maka kalau ketiganya ini kita punya, yang menarik, siapa yang disehatkan badannya, ditenangkan hatinya, kata Nabi, punya cukup makan untuk hari itu saja. Nah, ini garis bawahi.
punya cukup makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Kenapa kok hadisnya mengatakan cukup makan untuk hari itu saja? Kenapa? Karena yang kita miliki itu hari ini, hari esok itu gaib bagi kita. Makanya kalau mau takut, besok aja takutnya, besok. Kalau mau cemas, besok. Jangan apa? Jangan hari ini. Nanti ketemu besok, cemasnya besok lagi. Kayak model orang diet. Katanya mau diet, iya saya diet, besok sih dietnya. Ya, jadi besok melulu dietnya. Jadi cemas itu besok aja. Hari ini gak usah cemas. Karena cukup makan kita untuk hari ini. Ketemu besok, cemasnya besoknya lagi. Setuju gak nih? Nah, itu cara hidup bahagia itu adalah menjalani hidup itu per hari. Itu cara hidup bahagia itu menjalani hidup per hari. Orang tidak bahagia karena dia hidup di masa depan. Atau hidup di masa lalu. Itu orang gak bahagia tuh hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Di masa lalu biasanya ingat kesedihan. Kalau hidup di masa depan ingat kekhawatiran. Maka hiduplah di hari ini saja. Itulah mengapa kita disuruh banyak mengingat mati agar kita merasa hidup kita di hari ini saja. Betul atau tidak nih? Saya punya tetangga sebelah kiri, Pak. Persis rumah saya sebelah kiri. Malam rapat RT di rumahnya karena dia Pak RT. Karena dekat rumah saya dengar obrolan rapatnya itu. Lalu dia telepon tukang. Pak tukang, pokoknya malam hari ini kerjain ya. Ya, jangan nunggu besok. Nah, dia ada yang sesuatu dikerjain. Oh, kata tukangnya itu, ya, saya dengar, Pak. Dengan siapa dia rapat, saya dengar. Pagi-pagi dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia nganterin anaknya. Setelah nganterin anaknya, dia makan soto Argas. Nah, yang pernah ke kompleks saya pasti tahu soto Argas. Ya, Pak Kasturin tahu tuh soto Argas pasti. Setelah makan soto Argas, dia pulang ke rumahnya. Saat dia pulang itu, kemudian tiba-tiba dia nggak bisa bergerak. Dan saya kebetulan saat itu ngantar anak saya ke suatu tempat untuk kebutuhan, ditelepon istri saya pakai Google Maps, saya pakai motor. Nggak biasanya istri saya tahu saya berangkat tadi, dia tahu salaman, tiba-tiba dia telepon, wah penting saya minggir. Ternyata minta tolong bahwa tetangga tidak bisa bergerak lagi. Sementara anak saya ini sangat perlu. Oh saya sampai balik lagi, tapi saya bilang balik lagi, mendingan saya telepon ambulan saja, akan lebih cepat. Nah intinya saya nggak jadi kembali, saya telepon ambulan, ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah husnul khatimah. Subuhnya berjamaah, subuhnya semalam sebelum subuh dia ngomongin rapat RT untuk kepentingan warga. Yang ingin saya sampaikan betapa tipisnya gitu loh antara hidup dan mati. Tipis sekali. Malam rapat, subuh sholat subuh, nganterin anak, makan soto, sekitar jam 9 sudah tidak ada. Tipis sekali. Nah, maka kalau kita tadi kaitkan dengan hadis Nabi, cukup makan untuk hari ini. Gitu. Karena esok itu, jangankan esok, 2 jam lagi, sejam lagi, misteri bagi kita. Terus bagaimana dengan anak-anak kita? Yang kita itu bukan pemberi rezeki, kita itu pemakan rezeki. Kita pemberi rezeki atau pemakan rezeki nih? Halo? Pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Kalau kita meninggal, ya berarti telah berkurang pemakan rezeki. Yang ngasih rezeki kepada anak-anak kita tuh kita atau Allah? Kalau kita meninggal, ada yang berubah nggak yang ngasih rezekinya? Halo? Nggak ada, nggak berubah kan? Nah, karena itu buat apa kita mencemaskan hari esok itu? Nah,
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, nggak ada kaitannya dengan Al-Mujib tadi. Tapi Al-Mujib ini ya kaitannya bahwa harapan, optimisme senantiasa ada karena Allah Al-Mujib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u laisa bi itsmin wala bi qati'ati rahimin illa a'tahu Allah ihda salasin." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa, doa yang tidak mengandung memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti mengabulkan doa orang itu dengan salah satu di antara tiga. Artinya pasti dikabulkan. Asal doanya tidak mengandung dosa, asal doanya tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka pasti Allah kabulkan dalam bentuk satu di antara tiga. Yang pertama adalah imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Disegerakan dikabulkannya doanya di dunia ini. Persis dia minta apa, pengabulannya seperti itu. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, dalam bentuk nanti dikonversi di surga nanti. Fasilitas di surga nanti, itu salah satu berapa jumlah fasilitas kita, itu juga disesuaikan dengan jumlah doa yang kita minta di dunia dulu. Tidak dikabulkan di dunia, tapi dikonversi di akhirat nanti. Makanya boleh jadi nanti di akhirat kita diperlihatkan dengan istana yang luar biasa. Lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, itu istana megah punya siapa? Kata Allah, itu punya kamu. Kok bisa ya Allah? Itu hasil doamu dulu yang tidak dikabulkan di dunia. Boleh jadi kita akan mengatakan, andaikan seluruh doaku dulu di dunia tidak dikabulkan. Kira-kira mau dikabulin di dunia atau dikabulin akhirat? Kalau dua-duanya nggak perlu ada profesor Pak bertanya begitu. Mau dikabulin di dunia atau dikabulin akhirat? Jadi sampai-sampai mungkin kita akan berkata, andaikan seluruh doaku tidak dikabulkan di dunia. Makanya orang yang mati syahid Pak, keinginannya apa? Dihidupkan lagi. Lalu mati lagi dalam peperangan gitu. Sampai begitu. Yang udah dicincang-cincang tubuhnya. Dan dia kemudian sabar. Andaikan aku kembali ke dunia, lalu tubuhku kemudian dicincang-cincang kembali. Nah, maka boleh jadi nanti jawabannya dikonversi di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyadba'anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi doa kita itu pengabulannya adalah ditolaknya bala dari kita. Kita minta 1 miliar, tidak dikasih 1 miliar, tapi kita dihindarkan dari penyakit yang bayarnya harus 1 miliar. Makanya saya ingin mengatakan sebenarnya kita ini sama kayaknya, asal kita tidak cuma menghitung duit. Benar nggak nih? Betul atau tidak nih? Yang membuat kita merasa miskin itu karena kita cuma ngitung duit. Tapi kalau totalitas kehidupan kita ini kita hitung, itu sama dengan orang lain. Tapi kalau cuma duit yang kita hitung, kita minder. Karena gampangnya begini, tidaklah Allah memberi orang itu sesuatu kecuali ada yang diambil dari orang itu. Tidaklah Allah mengambil dari orang itu sesuatu kecuali Allah gantikan dengan yang lain. Setuju nggak nih? Setuju atau tidak nih? Halo? Saya punya teman yang perusahaannya lagi naik daun. Luar biasa. Dulu sebelum perusahaannya naik daun, rajin ngaji sama saya Pak. Karena punya waktu. Pokoknya saya ngajar, ada dia. Pas sudah perusahaannya luar biasa maju, apa yang terjadi? Jarang kelihatan pengajian. Dia bilang, maaf Ustadz, sering keluar kota. Ah, tuh lihat. Dia mendapatkan uang, tapi tidak mendapatkan ngaji. Mana yang lebih keren? Diberi pengajian atau diberi kekayaan harta? Nah itu dia. Halo.
Ya seperti sebagian pensiunan ini kan. Memang sudah tidak diberikan gaji per bulan, tapi diberikan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanallah. Yang belum pensiun memang diberikan harta dia, tapi mungkin tidak diberikan kesempatan sholat subuh berjamaah karena harus segera pergi cepat. Jadi boleh jadi seseorang itu kelihatannya sedang diambil, padahal hakikatnya dia sedang mendapatkan sesuatu. Boleh jadi hakikatnya orang itu kelihatannya mendapatkan sesuatu, padahal sesungguhnya orang itu sedang kehilangan sesuatu. Setuju atau tidak nih? Ini kalau ngerenung-ngerenung begini di Allah Subhanallah gitu. Nah, cuma kalau hidup ini dihitung cuma uang aja, itu dia yang membuat sebagian orang merengut, dia lemesan gitu. Galauan, sedih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para sahabat ketika mendengarkan hadis tadi, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali dikabulkan dengan 3 opsi tadi. Kata para sahabat apa? Idzan nukthir. Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Allahu aktsar. Kalau demikian, Allah akan lebih banyak lagi memberi. Subhanallah. Jamaah sekalian, makanya setelah mengenal nama Allah Al-Mujib ini, nggak mungkin orang kalau tahu Al-Mujib ini malas berdoa. Nggak mungkin. Karena tidak mungkin, pasti akan dikabulkan. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena kalau tidak dikabulkan berarti terhapuslah nama Allah Al-Mujib ini. Berarti batal nama Allah Al-Mujib itu. Bohong Allah Al-Mujib kalau dia tidak mengabulkan. Pasti dikabulkan. Dalam hadis Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Kata Nabi SAW, setiap malam, di sepertiga akhir malam, Allah turun ke langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Berarti kalau usia kita 60 tahun, paling tidak selama 60 tahun itu bagi kita Allah turun. Meskipun selama 60 tahun itu kita nggak pernah temuin. Ada nggak yang lebih cinta seperti itu kepada makhluknya? Tiap malam turun dan tidak ditemuin, tetap turun, Pak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, menawarkan. Tiap malam tuh dia menawarkan tuh. May yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku untuk aku kabulkan doanya? May yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku untuk aku beri? May yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku untuk aku ampuni. 3. Kira-kira ada enggak keinginan kita di luar 3 ini? Kita ini aneh. Anak saya itu Ustadz, bandelnya luar biasa. Ini nggak dengar hadis ini. Saya punya kit ini Ustadz, nggak dengar ini hadis ini. Makanya kalau kita punya keinginan, lalu tidak mampu terbangun di sepertiga akhir malam, kata para ahli, itu berarti kita tidak betul-betul menginginkannya. Ada testimoni dari keluarga Ikrar, nama Ikrar itu keluarga Padang. Saya pernah membahas tentang dikabul Al-Mujib ini di komunitas Padang. Terakhir kemarin saya diundang. Lalu dia testimoni, Ustadz, pernah nggak Ustadz bertanya kepada jamaah, siapa yang kepengen haji? Kan semuanya ngangkat tangan. Saya gitu. Kemudian saya tanya lagi, siapa yang setiap habis sholat tidak pernah lupa doa minta pergi haji? Yang nunjuk dikit. Kalau saya bilang, kalau kita kepengen haji, tapi jarang sekali berdoa setiap habis sholat untuk minta ditakdirkan pergi haji, itu Anda tidak benar-benar menginginkan. Itulah mengapa Allah tidak mempermudah kita untuk pergi haji. Maka saya anjurkan bagi siapapun yang ingin pergi haji, senantiasa berdoa agar ditakdirkan, dimudahkan untuk pergi haji. Nah, jamaah itu langsung ngamalin, Pak.
Nah kemarin dia testimoni. Setelah saya amalkan itu Ustaz, saya alhamdulillah disuruh nemenin jamaah haji. Dan saya tidak bayar, bahkan dibayar, dia bilang. Setelah haji kemarin, kemudian tidak lama kemudian saya umroh. Nah itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-Mujib. Coba ini jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang kepengen pergi haji angkat tangan? Semoga yang angkat tangan ditakdirkan dalam waktu dekat pergi haji. Siapa yang tidak pernah lupa habis sholat doa minta agar ditakdirkan pergi haji angkat tangan? Bayangkan Al-Mujib katakan doa aku beri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka sayang sekali ya kita mengenal nama Allah Al-Mujib lalu kemudian kita tidak memperbanyak doa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini hadisnya menarik sekali. Innallah hayyun. Kalau hayyun maha hidup. Innallah hayyun, artinya Allah itu pemalu. Karimun, pemurah. Karimun itu orang yang karim itu, Pak. Itu biasanya dia memberi tak peduli kepada siapa dan berapa dia memberi. Itu karim. Allah itu hayyun, pemalu, karimun, pemurah. Yastahyi, dia malu, idza rafa'ar rajulu ilaihi yadayhi, ada seseorang yang mengangkat tangan meminta kepadanya ayyaruddahuma sifran khaibataini. Kemudian Allah menolak orang itu dengan tangan hampa. Allah malu. Kenapa dia malu? Karena dia maha malu. Kenapa dia malu? Karena dia karim. Kita ini pasti punya teman yang baiknya luar biasa. Kalau orang tuh baiknya luar biasa, Pak. Kalau kita butuh sesuatu, malu dia kalau nggak beri. Pernah nggak punya teman kayak gitu, Pak? Pernah nggak? Halo? Pernah nggak kita punya teman baik banget, dermawan, karim, pemurah? Jarang kita butuh sesuatu kepada dia, dia kemudian tolak. Jarang. Paling-paling dia mengatakan, oh jangan sekarang ya, bulan depan aja. Saya kalau bulan sekarang lagi kurang lapang. Kalau bulan depan, insya Allah saya lapang. Pernah nggak? Pernah punya teman seperti itu nggak? Punya teman seperti itu nggak? Waduh, harus banyak Pak teman orang baik. Orang baik, udah baik, banyak duit. Wah itu luar biasa. Kalau dia banyak duit tapi nggak baik, nggak akan kita dibantu Pak. Tapi kalau dia banyak duit dan baik, biasanya dia malu kalau nolak. Bahkan dia malu kok kita sampai datang kepada dia. Aduh maaf ya, ente sampai datang kepada saya. Mestinya saya tahu Anda sedang butuh. Oh itu karim tuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Allah itu malu, kalau Allah itu pemurah, diminta lalu nggak memberi itu malu Allah. Itu menunjukkan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Pasti. Subhanallah. Punya teman tadi yang kaya, malu juga kalau nggak ngasih. Insya Allah dapat. Makanya kalau mau pinjam duit, perhatikan 3 hal ini. Pertama, orang yang kita mau pinjam duit memang banyak duit. Halo? Ini tips pinjam duit. Yang pertama, orang yang kita ingin pinjam banyak duit.
Yang kedua, orang yang kau mau kita pinjam kepada dia itu orangnya dermawan. Dan yang ketiga, orang yang mau kita pinjam itu orangnya malu kalau nggak kasih. Kira-kira gagal nggak tuh kita pinjam tuh? Halo? Gagal nggak kira-kira minjam? Ini bukan anjuran untuk minjam duit ya. Bukan anjuran untuk minjam duit. Nggak mungkin gagal. Nah, kita kalau punya hajat kadang-kadang nggak ngelihat tiga ini sih. Akhirnya gagal. Makanya orang-orang yang kalau mau minjem sama kita, itu kita perlu bersyukur. Pertama, dia menduga kita banyak duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak tuh? Karena kalau dia menduga kita bokeh, kira-kira dia minjem nggak? Jadi kalau orang minjem, terlepas kita pinjemin atau tidak, pertama bersyukurlah. Oh berarti dia duga kita banyak duit. Yang kedua dia menduga kita itu orang baik. Benar gak nih? Orang baik dia insya Allah. Maka dia berani minjem. Subhanallah. Maka bersyukurlah menjadi orang yang dituju. Daripada orang menjadi orang yang menuju. Kita menjadi orang yang diminta, bukan orang yang meminta-minta. Itu bersyukur. Terlepas kita mau pinjemin orang itu atau tidak. Tapi paling tidak ketika ada orang datang kepada kita, menyampaikan kebutuhannya, dia menduga bahwa kita banyak duit. Dia menduga bahwa kita orang baik. Maka yang menarik dari doa ini Pak, bukan cuma sekedar permintaannya. Yang menarik dari orang berdoa, berarti orang berdoa itu yakin Allah Maha Kaya. Ini poin pentingnya Pak. Jadi saat kita berdoa, kita itu berada di ma'rifatullah. Karena tidak mungkin kita berdoa kepada yang miskin. Berarti saat berdoa kita yakin Allah Maha Kaya. Saat kita berdoa kita yakin Allah mendengar. Allah melihat. Saat berdoa kita yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Maka doa itu adalah sebuah bentuk keyakinan. Maka orang yang tidak yakin tak akan berdoa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa yakin Allah Maha melihat. Jadi itu jauh lebih penting dari soal kapan dikabulkan. Seperti apa pengabulannya? Itu sifatnya sekunder. Pengabulan itu sekunder. Intinya doa apa? Intinya doa. Ada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan permintaan hamba. Ada Allah yang senantiasa tahu. Wah itu jauh lebih penting, Pak. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berdoa, berarti kita mengenal Allah. Mendengar dia maha mengabulkan doa, mendengar bahwa dia maha kuasa. Nah, maka salah satu asmaul husna yang terpenting saat berdoa apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Salah satu asmaul husna yang sangat penting di dalam doa adalah bahwa Allah maha kuasa atas segalanya, Pak. Kalau ini hilang, doanya nggak akan serius. Tapi saat kita berdoa Allah Maha Kuasa atas segalanya, oh ini optimisme. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan teks ini karena teks ini penting. Ternyata makna doa bukanlah mengenai apa yang akan dia berikan. Doa bukan tentang apa yang kita inginkan, kapan kita ingin diberi, dan mengapa dia tidak memberi juga apa yang kita rasakan butuh. Makna dan urgensi doa letaknya bukan pada kebutuhan kita yang belum terpenuhi, tapi pada pengakuan kita bahwa ada Allah yang selalu mendengar. Subhanallah. Ada Allah yang selalu menjaga. Ada Allah yang selalu lebih tahu mengenai apa yang kita butuhkan. Makna doa letaknya ada pada kepercayaan kita sepenuhnya bahwa ada Allah dan dia senantiasa membersamai kita. Subhanallah. Saya belum lama ke Malang, Pak. Jadi anak saya nomor 1 sendiri di rumah ini. Di rumah di Bintaro.
Saya ke Malang. Semenjak di Malang, Pak, telepon dulu. Pagi, siang, malam. Kapan Abi pulang? Kapan? Wah, pokoknya intens, Pak. Tapi setelah saya kembali, boro-boro ngobrol. Kamar aja. Paling nanti ngambil makan, ambil makanan, bawa ke kamar. Saya bilang sama dia, kemarin waktu di Malang, nelpon melulu, pagi, siang, malam. Giliran Abi di rumah nggak ngobrol. Dia bilang apa? Lain. Kan kalau di Malang Abi jauh. Kalau di sini walaupun nggak ngobrol, aku tahu Abi dekat aku. Subhanallah. Abi nggak jauh dari aku. Tenang nggak dia tuh? Halo? Tapi kalau Abi di Malang, ini ada jarak jauh. Sehingga aku perlu, gitu loh. Tapi ketika Abi ada di sini, meskipun aku nggak ngobrol, meskipun aku tidak nemuin Abi, aku tahu Abi senantiasa ada dekat denganku. Subhanallah. Maka doa itu di situ Pak maknanya. Subhanallah. Meskipun aku sakit, aku tahu bahwa Allah senantiasa sayang kepadaku. Meskipun aku ada kesulitan, Allah itu maha bijaksana. Itu jauh lebih penting dari kapan dikabulkan doa. Seperti apa bentuk pengabulan doa. Itu nomor sekian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberhasilan doa letaknya bukan pada terkabulnya doa, tetapi pada hadir atau tidaknya ketenangan hati. Karena ketika kita berdoa kan ingat Allah Maha Penyayang, Allah Maha Baik, Allah Maha Perkasa. Makanya Umar Ibn Khattab itu punya ungkapan, Mbak. Aku tidak khawatir tentang pengabulan doa. Yang ku khawatirkan dari diriku, aku tidak berdoa. Karena kalau aku berdoa, itu tanda bahwa akan dikabulkannya doa. Karena buat apa Allah menggerakkan hati dan tanganku untuk berdoa kalau dia tidak ingin mengabulkan doa. Dan kalau kita mau sadari, hampir yang kita miliki saat ini hasil doa, Pak. Pernah berdoa, minta pekerjaan kepada Allah, pernah? Pernah nggak? Sudah dikabulkan? Sudah. Pernah berdoa minta pasangan? Sudah dikabulkan? Bahkan kalau doanya dulu agak sungguh-sungguh doanya. Pasangan kita itu persis banget yang kita bayangkan dalam doa itu. Coba tanya istri antum. Kira-kira antum itu sesuai dengan persis yang dia dambakan atau tidak? Cerita sedikit. Saya cerita sedikit ya. Boleh nggak cerita nih? Ini cerita istri saya. Istri saya dulu sebelum menikah itu iktikaf di MNC yang ada di Kebun Siri itu ada masjid Bimantara. Dia cerita. Kalau shop perempuan kan di belakang nggak kelihatan imam. Maka dia itikaf di situ, imamnya suaranya bagus. Ya. Dia bilang apa? Dia doa, ya Allah mudah-mudahan nanti saya dapat suami yang bacaan Qurannya bagus kayak gitu. Kan, gitu. Hafalannya banyak gitu kan. Nah, setelah menikah dia cerita, bener Bi, dulu aku doa minta suami yang kalau imam suaranya bagus. Ya menurut dia sih suara saya bagus menurut dia. Kalau menurut orang lain masa bodo amat. Nah, jadi kalau kita doa itu nanti kehidupan kita berikutnya itu cuma mengkonfirmasi, oh ini dulu hasil doa saya waktu itu. Oh ini hasil doa saya waktu itu. Subhanallah, Pak. Maka doa itu sebagai cara kita untuk menata masa depan kita lebih baik. Karena doa adalah pegangan yang kokoh bagi setiap hamba.
hidup kita penuh kekurangan. Nah, maka karena kita punya kekurangan, kita ingin menumpahkan keinginan kita. Melalui apa kita menumpahkan keinginan kita? Melalui doa. Merintih kepada Allah. Maka kenapa Allah mengatakan, aku maha mengabulkan doa, aku maha memberi, aku maha mendengar, aku maha dekat, aku maha pemberi karunia. Karena Allah tahu bahwa kita semuanya kekurangan, penuh kekurangan. Dan bagaimana kita mengungkapkan kekurangan kita kepada Allah? Melalui doa. Makanya ibadah yang sangat terkait dengan Asmaul Husna itu ibadah doa, Pak. Dipitnah, sakit, terpuruk, maka berdoalah. Karena di setiap doa seorang hamba akan menemukan harapannya. Maka orang yang pesimis pasti tidak rajin berdoa, Pak. Karena doa itu mendidik optimisme. Bahkan doa itu mendidik kita menjadi malu. Kalau kita rajin doa tuh malu, Pak. Malu berbuat dosa. Kok rajin minta, tapi kok durhaka kepada Allah. Subhanallah. Jadi doa itu lebih dari sekedar soal pengabulan. Jika kita tidak berdoa, maka hati kita menjadi sempit dan sesak. Dengan berdoa hati kita menjadi plong. Harapan mengubah hati menjadi luas. Putus asa membuat kesulitan terasa lebih berat. Jadi dengan doa hati kita itu menjadi lapang karena berharap. Kenapa hati kita sempit? Kehilangan harapan. Maka saat kita berdoa itu sendiri sudah plong. Makanya kan kalau kita habis curhat sama orang lain, kita bilang apa? Ustadz, setelah curhat sama Ustadz, saya plong. Dia sih plong, saya plong nggak? Kan dia beban dia pindahin ke saya kan? Makanya dia plong. Saya sebelumnya sudah punya beban nggak? Sudah, ditambahin beban dia. Plong atau tambah berat? Kira-kira saya pengen plong juga nggak tuh? Saya apain biar plong? Saya ceritain tuh aibnya orang itu. Oh, setelah saya ceritain, plong nggak saya? Plong. Saya nggak mau menjadi tempat pembuangan sampah terakhir kan? Makanya rata-rata curhat kita kepada makhluk itu rata-rata menjadi bocor. Paling tidak bocornya kepada istri kita. Benar nggak? Oh, ternyata bapak itu. Kepada orang lain mungkin kita masih jaga, tapi kepada istri kadang-kadang sulit jaga. Obrolan sebelum tidur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, yang lebih penting lagi apa? Melalui doa kita mengukuhkan diri kita bahwa kita manusia. Mungkinkah saat berdoa kita merasa hebat? Halo? Mungkin nggak saat berdoa begini kita merasa hebat? Merasa kaya? Merasa perkasa? Maka doa itu adalah ibadah yang menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya. Makanya makin kaya, makin butuh ibadah doa. Makin tinggi jabatan kita, makin butuh kita ibadah doa. Karena doa itu mengingatkan, menyadarkan siapa kita, diri kita yang sesungguhnya. Karena gara-gara jabatan, gara-gara uang, kita kemudian memberikan nilai kepada kita, diri kita, lebih dari ukuran yang sesungguhnya. Kalau mau tahu ukuran dunia sesungguhnya, kalau ada orang mati, ikutin sampai ke kuburan, Pak. Sampai ke kuburan, dari situ kita tahu nilai dari dunia sesungguhnya. Betul nggak? Nah, karena kita memberikan nilai yang tidak sesungguhnya, itu yang membuat kita kemudian sedih ketika kehilangan itu semua. Jadi doa itu membuat kita sadar bahwa saya ini adalah manusia. Manusia yang diliputi oleh kebutuhan, kelemahan. Doa menyadarkan kita dengan banyak Asmaul Husna. Maka doa itu adalah ibadah yang harmoni dengan Asmaul Husna. Doa memindahkan Anda dari hiruk pikuk dunia kepada keheningan munajat.
dalam keheningan tidak terasa lagi ada manusia. Yang terasa adalah aku dan kau. Betul atau tidak nih? Halo? Makanya saat berdoa seolah-olah Allah sedang mendengarkan antum doang. Benar nggak? Makanya dalam doa waktu kita tawaf, waktu kita di depan Ka'bah itu, sebelah kita doa, kita nggak pernah bilang, shh, diem dulu, gua dulu. Dari tadi lu melulu. Masing-masing coba dihirup pikuk seperti itu. Masing-masing pindah dari hirup pikuk itu kepada keheningan munajat. Seolah-olah saat berdoa itu tidak ada orang lain. Yang ada seolah-olah kita dan Allah saja. Subhanallah, ajaib. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Mujib. Allah yang Maha mengabulkan doa. Tidaklah Allah memerintahkan kita berdoa kecuali karena Ia ingin mendekap kita dengan rahmatnya, membalut kita dengan kesayangannya. Jika Allah ingin memberi, maka Allah gerakkan seseorang itu untuk berdoa. Maka tanda pertama bahwa kita akan mendapatkan sesuatu adalah ketika kita berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Inilah nama Allah Al-Mujib. Mudah-mudahan dengannya kita menjadi semangat untuk senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah. Dan berdoa itu adalah sebuah harapan, sebuah optimisme. Maka dengan berdoa itu kehidupan kita pasti menjadi bahagia. Pasti menjadi bahagia. Karena doa itu menguatkan harapan kita kepada Allah, optimisme kita kepada Allah. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Wah, cepat sekali, kanan kiri, silakan. Yang mana, silakan. Ustaz, saya dulu Ustaz. Nah, itu saya susah. Karena saya nggak megang mic soalnya. Ya Ustaz. Monggo. Bagaimana cara doa yang paling baik? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang di sosmed kita bisa lihat ada yang berdoa di dalam satu kajian yang tanda petik sangat berlebihan. Apa? Berdoa di dalam satu kajian tanda petik berlebihan menurut saya. Ya. Yang sampai dia nangis berguling-guling sampai wah nggak karuan. Nah, itu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama, doa dalam definisinya adalah permintaan dari yang bawah kepada yang tinggi. Dari yang bawah kepada yang tinggi. Jadi kalau kita selevel itu bukan doa namanya. Ya, bukan doa. Kalau sesama manusia itu bukan doa, selevel. Doa itu definisinya dari yang terendah kepada yang tinggi. Nah, kira-kira saat seseorang itu berdoa karena dia rendah dan yang dia sedang meminta itu maha tinggi. Seperti apa keadaan orang yang meminta ini saat berdoa, kira-kira akan seperti apa, Pak? Akan seperti apa kira-kira? Hormat, rendah hati, tawadu. Makanya kalau kita ketemu atasan kan lihat aja. Tiba-tiba membungkuk, ya kan? Pokoknya menunjukkan kerendahan kita kan? Nah, itulah definisi doa. Berarti doa yang tidak menunjukkan kerendahan kita. Kita minta nih tapi tidak menunjukkan kerendahan kita. Kemiskinan kita itu bukan doa. Kita meminta tapi tidak berdoa berarti. Karena yang dijanjikan itu doa, bukan minta. Apalagi orang itu sebenarnya tidak berdoa tapi baca doa. Baca doa itu bukan berdoa, Pak. Sama ada orang yang melakukan sholat, ada orang yang melakukan gerakan sholat. Makanya kalau kita tidak paham dengan doa itu, Pak, tidak mengerti isi doa itu
itu namanya baca doa, bukan berdoa. Nah, itu dulu definisi itu yang harus maka kalau kita selama ini merasa berdoa tapi tidak dikabul, jangan-jangan kita belum berdoa sebenarnya. Kita meminta. Nah, kalau kita punya kebutuhan kepada atasan, tapi kita melakukan kesalahan kepada atasan itu, yang kita lakukan pertama apa sebelum meminta kepada atasan sesuatu? Minta maaf. Tapi belum minta maaf lalu mengajukan permintaan kepada atasan. Padahal kita melakukan pelanggaran kepada dia. Dikasih nggak? Coba lihat. Doa tapi maksiat kira-kira gitu. Dan belum minta. Makanya salah satu adab doa itu beristighfar terlebih dahulu. Maafin aku ya Allah. Maafin aku telah begini begitu, maafin. Nah baru kemudian setelah kita minta maafnya Allah, baru kemudian kita sanjung-sanjung ya. Kita puji-puji. Nah, baru kita, makanya di Al-Fatihah itu diajarkan tentang doa itu. Sebelum doa itu kan puji-pujian dulu tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Masih pujian lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta tuh. Gitu. Nah, alhamdulillah semua ibadah itu ada contohnya. Nabi SAW gitu. Maka cara berdoa yang tidak sesuai dengan Nabi, iya. Mau guling-guling tadi, Nabi pernah guling-guling nggak berdoa? Enggak. Nabi itu kalau berdoa, yang agak maksa itu Pak, sampai ininya nih, begini nih, udah maksa tuh. Terus kalau beliau punya serban itu sampai jatuh. Tapi tidak pernah kita dengar Nabi berdoa sampai guling-gulingan. Nah, tidak ada manusia terbaik dalam ibadah dan doa melebihi Nabi. Maka kalau sampai melampaui batas seperti Nabi sampai guling-guling gitu, sampai teriak-teriakan seperti itu, apalagi sambil joget-joget, ya tentu itu tidak sesuai dengan adab doa. Nah makanya alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita itu tidak cuma dibekali teori oleh Allah, tapi dibekali guidance, petunjuk. Subhanallah. Agak berat kalau nggak ada Nabi. Semua orang nanti dengan caranya masing-masing Pak berdoa. Nanti sholatnya dengan cara dan gayanya masing-masing, seleranya. Nah, tapi karena ada Nabi, maka beliaulah siratal mustaqim itu Pak. Wah, saya ulang lagi ya. Definisi siratal mustaqim tafsirnya Pak, salah satunya adalah Nabi Muhammad. Itulah siratal mustaqim. Berarti siapa yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia berjalan di siratal mustaqim. Nah, yang tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti dia tidak di siratal mustaqim itu. Itu ya. Itu jawabannya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba mic-nya langsung. Silakan, Mbak. Dalam surat Al-Ankabut kan Pak? Ya silakan. Apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika kamu beriman? Berkata gitu. Allah akan menguji dari atas, bawah, samping, kiri, kanan, dan lain. Untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Nah pertanyaan saya terkait antara doa dan keluh kesah itu kan. Ada kalanya kan beberapa ulama mengatakan ketika ada masalah kamu curhat hanya kepada Allah. Tapi sebetulnya Allah pun tidak suka mendengarkan curhat gitu. Apakah seperti itu satu ya? Terus hubungan dengan doa, apakah itu menandakan bahwa kita tidak menerima atas segala ujian yang diberikan oleh Allah? Jadi pertanyaan saya itu intinya tolong dijelaskan antara perbedaan keluh kesah dengan berdoa. Karena dengan berkeluh kesah itu menandakan bahwa kita tidak terima atas ujian yang Allah berikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Allah itu justru marah kalau ada orang yang tidak berdoa kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih.
Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Nah, dari sini lawan dari marah itu cinta. Maka Allah cinta ketika seseorang itu berdoa dan menghibah dalam berdoa. Dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbul mulahhin. Allah tuh senang kalau orang tuh berdoa itu dengan menghibah, berkeluh kesah kepada Allah. Jadi Allah justru tidak ditemukan dalil kalau Allah tuh nggak suka. Allah itu justru tidak suka kita mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Yang Allah nggak suka itu kita mengeluhkan yang maha penyayang itu kepada yang tidak penyayang. Tapi kalau kita mengeluhkan diri kita kepada yang maha penyayang, justru seluruh asmaul husna itu adalah perintah agar kita berkeluh kesah kepada Allah. Contohnya ya, dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dia cemas, khawatir. Tapi jika dia punya duit pun dia pelit, khawatir nggak dapat lagi, keluh kesah saat nggak punya, cemas juga saat punya. Illal musallin, kecuali yang sholat. Itu artinya apa? Keluh kesah itulah yang membuat kita mendatangi Allah. Kalau kita tidak punya keluh kesah, apakah kita akan berdoa kepada Allah? Kalau kita tidak ada yang kita cemaskan, apakah kita akan sholat? Apakah kita akan berdoa kalau tidak ada yang kita takutkan? Justru takut, cemas, khawatir, itulah yang kemudian menggiring kita untuk kemudian mendatangi Allah. Dan setelah kita mendatangi Allah, maka tiba-tiba keluh kesah itu menjadi hilang. Nah, apakah kalau kita berkeluh, bahkan doa itu Pak, ada yang soreh. Doa itu soreh itu, aku minta ini, itu doa yang soreh. Tapi ada doa yang nyindir. Doa nyindir, kalau tidak salah surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub itu doanya nyindir. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub menyuruh Tuhannya, ya Allah, aku disentuh oleh penderitaan sedangkan engkau maha penyayang. Itu enggak ada doanya tuh. Aku sakit dan engkaulah yang paling penyayang. Tuh. Itu enggak disebutkan permintaannya. Nabi Muhammad waktu di Taif enggak doa Pak, dilempari itu. Kata curhatnya Nabi nih, ya Allah, aku mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya usahaku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Wahai Allah, kepada siapa kau serahkan diriku? Jadi waktu di Taif dilempari itu, coba lihat redaksinya, enggak ada permintaan. Yang ada curhat. Itu doa nyindir itu begitu Pak. Nah, apakah tidak ridho? Dengarkan, ridho itu terhadap sesuatu yang telah terjadi. Kalau doa itu adalah untuk masa depan. Nah, doa itu untuk masa depan atau untuk yang sudah terjadi? Jadi ridho itu tidak ada kaitannya dengan masa depan. Ridho itu untuk yang telah. Aku ridho dengan mobilku yang sekarang, ya Allah. Terima kasih. Tapi berikanlah aku mobil yang sederhana, yang ada lagunya itu loh, syukuri Alphard yang ada. Saya suka sama mobil yang sekarang, harapan saya Alphard, syukuri yang ada itu, syukuri Alphard yang ada. Itu terkait dengan masa depan tuh Alphard tuh, ya kan? Itu doa tuh untuk masa depan, ridho tuh untuk yang subhanallah. Jadi doa itu terkait dengan harapan. Kalau ridho itu yang sudah kejadian. Saya sekarang sakit, ya Allah, saya ridho dengan sakit ini. Tapi ke depan sembuhkan aku ya. Lanjutin boleh nggak Tad? Boleh aja sih. Tad, Jangan susah tapi.
kelanjutan pertanyaannya gini tadi. Allah itu hadir dalam purbasangka kita. Dalam purbasangka kita kan. Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Apakah kamu mengira ya kan apa yang dianggap baik oleh kamu belum tentu baik kata Allah. Ya. Apa yang dianggap baik oleh buruk sama kita belum tentu buruk kata Allah. Ya. Nah, untuk menangkap bahasa Allah dengan pertanyaan yang saya sebelumnya itu bahwa setiap doa terkabulkan, itu bagaimana caranya? Iya. Ya, Allah itu bukan memberi yang kita inginkan, tapi Allah itu memberi yang kita butuhkan. Dokter itu tidak memberikan yang diinginkan pasien. Bahkan dokter itu memberikan obat yang pahit. Ya kan? Dokter itu memberikan yang akan menyembuhkan. Bukan yang memberi obat yang menyenangkan pasien, tetapi obat yang akan menyembuhkan pasien. Nah, maka obatnya dokter itu bahkan tidak bisa kita pahami kandungannya apa. Jangankan obatnya, tulisan dokter aja kita nggak kebaca. Ya kan? Coba aja protes sama dokter, dok, ini maksudnya apa nih tulisan? Diomelin yang ada. Udah jangan banyak ngomong, bawa aja sana ke apotek. Ya kan? Tapi karena kita tahu dokter itu ada kuliahnya lama, bayarnya mahal, orang pinter yang ada di situ. Maka kita percaya sama dokter bahwa obat yang dia berikan baik untuk kita. Ya kan? Lalu bagaimana dengan Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha tahu segalanya? Pastilah yang dia berikan kepada kita sesuai dengan kasih sayangnya. Sesuai dengan kebijaksanaannya. Meskipun kita tidak mengerti. Sebagaimana tulisan dokter dan obat dokter tadi kita tak mengerti. Tapi karena dia kuliah, dia expert di situ. Maka kita percaya. Benar ya? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Asmaul Husna itu yang membuat kita kemudian ridho karena kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Karena dia maha baik, tidak ada yang datang dari dia kecuali kebaikan. Karena dia maha bijaksana, tidak ada yang datang dari Allah kecuali kebijaksanaan. Itu ya. Itu di situ caranya. Ya, maka mengenal Asmaul Husna ini membuat hidup kita menjadi lebih tenang, lebih happy, lebih ridho, lebih sabar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ini kebetulan saya mau ada syuting E-News TV di Kebon Siri hari ini. Takut telat ya. Nggak live sih, cuma harus sampai di sana sekitar jam 8 syutingnya. Ini udah jam setengah 7. Mohon izin ya, nanti pada kesempatan berikutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.